Anda masih di Topik Petang, pemirsa. Kebutuhan akan kuliner yang tak ada habisnya dan tak kenal waktu memberi peluang bagi pelaku usaha untuk bergelut di segala waktu, termasuk kuliner malam. Terlebih untuk kota besar seperti Jakarta, yang kehidupannya seolah tak pernah tidur. Usaha kuliner malam sangat menjanjikan. Mobilitas masyarakat kota metropolitan seperti Jakarta memang sangat tinggi, bahkan seperti tanpa henti. Gemerlap kota menjadi bukti bahwa aktivitas warga Jakarta di malam hari pun masih terus bergulir. Kehidupan malam yang semarak ini akhirnya membuka peluang bagi para pelaku usaha kuliner, baik kelas franchise asing sampai kelas pinggir jalan. Melirik bisnis kuliner hingga larut malam. Gaya hidup orang kota yang dominan, ya boleh dikatakan kehidupannya berbeda. Malam adalah sumber kehidupan terkadang jadinya. Ya, aktivitas yang dilakukan juga masih relatif sangat banyak, sehingga potensi itulah yang kemudian dilihat oleh sebutlah para pedagang, itu adalah sebuah potensi, maka dia masuk ke dalam potensi itu. Bagaimana tidak? Untuk bisnis kuliner kelas mikro saja, keuntungan yang diperoleh perharinya bisa mencapai Rp200.000. Terlebih jika akhir pekan tiba. Rame biasanya yang paling itu malam minggu, Mbak. Paling rame. Jam-jam berapa sih malam? Malam minggu jam 8 sampai pagi sih. Tapi yang paling rame jam 8 sampai jam 11. Kehadiran bisnis kuliner malam juga menjadi sebuah tempat yang potensial bagi masyarakat yang ingin mencari makanan di malam hari atau bahkan hanya sekedar kongko bersama teman. Nah, itu biasanya kalau kita lagi pengen kumpul-kumpul nih sama teman-teman gitu, teman-teman kantor lain, kalau nggak gitu teman-teman main kita gitu yang nggak punya waktu bareng-bareng pas office hour gitu kan, kita cari tempat pulang kantor janjian di situ, cari tempat yang enak, pesan yang enak gitu buat ngobrol-ngobrol. Prospek bisnis kuliner malam di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, bisa jadi lirikan bisnis yang seksi. Walaupun boleh saya sebut itu dimensinya adalah pasar yang sifatnya monopolistic competition. Maksudnya? Monopolistic competition artinya pemainnya tidak sebanyak daripada pasar persaingan sempurna. Ada beberapa pemain dan pemain-pemain tersebut mereka memang bersaing satu dengan yang lainnya. Sehingga pada esensinya ketika pasar itu adalah monopolistic competition, tentu hakikat keuntungannya juga relatif akan lebih besar dibandingkan dengan pasar yang sifatnya persaingan sempurna. Sementara itu, demi kesehatan, bagi para penikmat kuliner malam, sebaiknya juga bijak untuk mengkonsumsi makanan apa yang baik untuk tubuh di malam hari. Jadi kalau misalnya memang mau makanan karbohidrat, harus dicari karbohidrat yang tidak simpel ya, maksudnya terlalu gampang untuk diproses menjadi gula. Jadi cari yang paling sehat lah. Salah satunya misalnya pasta jauh lebih baik daripada nasi, misalnya gitu. Kalau misalnya mau makan yang agak mengenyangkan di malam, mungkin lebih baik pasta atau bihun. Gitu, itu jauh lebih baik dibandingkan harus makan nasi atau roti. Itu lebih baik minumannya disesuaikan, misalnya teh, kopi. Yang paling baik adalah sebenarnya susu hangat. Mau susu putih atau susu coklat hangat, itu paling baik. Nah, selamat menikmati kuliner malam. Demikian laporan Aprilia Yahya dan Elang Triwaris dari Jakarta.